Oke. Oke, Bang Rasman izin kemarin habis live di salah satu TV ya, sempat curiga betul dengan bapaknya Peggy gitu ya, Bang. Dan yakin banget kalau Peggy Setiawan ini pelakunya. Seperti apa? Kenapa nih Bang alasannya? Pertama, saya ini mendapat informasi data-data dari berbagai pihak dan data itu valid. Tapi saya sekali lagi tidak dalam rangka menuduh, tidak dalam rangka menjustifikasi, tapi saya dalam kerangka presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Ini semata-mata bahwa saya melihat beberapa aspek dan saya melihat data, memperhatikan statement dari Peggy, memperhatikan statement dari adiknya Robi, dari saudaranya Lucy, dan yang terakhir kemarin malam dengan bapaknya, ya saudara Rudi Irawan. Nah, dari penjelasan itu saya coba bangun sinergisitas dengan statement dari penyidik. Kemudian saya kumpulkan data-data dan tim, maka kami melihat bahwa saudara Peggy ini, saya yakin dan saya percaya akan kemampuan Polri, dan saya menduga bahwa Peggy adalah pelaku. Bahkan saya menduga setelah orang tuanya kemarin berstatement begitu dan dia kesulitan menjawab pertanyaan saya, dan dia mengakui bahwa dia membuat identitas palsu dengan 2 kakak dengan mengganti nama, maka saya yakin dan sekali lagi menduga bahwa orang tuanya terlibat, bahwa Pak Rudi Irawan itu terlibat, dan saya duga mengetahui proses pelarian dari saudara Peggy Irawan alias Peggy Peron, begitu. Oke, Bang, tapi kan sudah tersebar ya, kayak orang-orang sudah tahu kalau Peggy Setiawan ini tidak sesuai dengan ciri-ciri yang beredar, dan juga banyak bukti yang mendukung dia. Ini sebenarnya salah tangkap, dan juga udah ada alasan beredar gitu kalau kenapa alasannya ayahnya ini mengganti identitas Peggy dan sebagainya. Semuanya ini kan dalam rangka presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Jangan kita salah ya, bahwa banyaknya orang yang berstatement tentang ini, tapi kalau tidak didukung dengan fakta dan data itu untuk menjadi fakta itu ada 2, terfaktakan dia. Pertama, direct evidence dengan indirect evidence, atau speak evidence dan silent evidence. Kalau di peradilan begitu. Jadi kalau ada seorang pengacara, si Beling-Beling, dia mengatakan bahwa kami menolak kalau penyidik Polda Jawa Barat mengatakan bahwa Peggy pelakunya dan hanya satu-satunya, dan kami meragukan karena ada 5 orang yang mengatakan bukan Peggy, hanya 1. Dia kan katanya pengacara internasional, beling-belingnya berkilauan. Kok dia berpikir emang ini pemilihan apa? Ini pemilihan kepala desa, atau pemilihan bupati, wali kota, gubernur, pemilihan DPRD, atau mungkin pemilihan yang lain. Ini bukan one man, one vote, one value. Kalau ada 5 orang, lalu mereka bersepakat untuk berbohong, 1 orang yang jujur dengan elaborasi kata-kata, dengan alibi yang bagus, kalau tidak diteliti oleh orang yang kompeten di bidangnya, maka yang jujur ini akan menjadi salah dan mereka yang benar. Teorinya begitu. Jadi ini bukan masalah jumlah orang, kuantitatif dan kualitatif itu ada indikator. Jadi ini yang perlu sekarang bukan kuantitatifnya tapi kualitatifnya. Itu poinnya. Jadi kalau mengukur ini justru saya makin hari makin terkuat gitu. Misalnya banyak mulai saksi-saksi yang datang untuk mengatakan bahwa pada tanggal sekian, jam sekian, kan gitu ya, ini bawa ke Bandung. Kemarin malam saya tanya pada orang tuanya Peggy, Pak, Bapak punya dokumen? Dia bilang kasbon 2016 bulan Agustus, Juni, Juli, Agustus. Alasannya waktu itu dia katanya bekerja dan memborong bersama dengan mandor dan jumlahnya 8 apa 80 orang.
Di situ ada bond. Kas bond disimpan tahun 2016 sampai sekarang. Ada. Pertanyaan saya, kenapa ada itu barang? Hebat banget dia nyimpan itu. Kemudian saya tanya, Bapak sekarang kerja apa? Katanya sudah di restoran, tapi sebelum yang di restoran ini rumah, dia katanya kerja masih memborong bangunan. Tapi sudah langsung dengan pemilik rumah. Terus saya tanya, apa dari Bapak simpan kasbonnya? Enggak. Nah, terus kenapa yang dulu ada? Kan dulu kan nggak ada masalah. Nggak ada masalah kan dengan yang namanya Peggy. Dalam pengertian kalau dia meyakini bahwa Peggy tidak pelaku, buat apa juga dia simpani kasbon itu? Toh kasbon itu nggak digugat, nggak dilaporkan ke polisi penggelapan karena nggak dibayar atau apa? Atau borongan nggak selesai? Itu nggak logik. Yang kedua, saya balik. Dek, kamu kasbon sama saya. Paham ya? Kalau kamu kasbon sama saya, yang nyimpan kasbonnya siapa? Dokumen suratnya. Kan yang minjamkan duit. Bukan yang peminjam, Pak. Lah, kok jadi Peggy, kok jadi orang tuanya yang nyimpan dokumennya? Harusnya kan yang memberi pinjaman duit, mandornya dong, atau bosnya yang lain. Nah, dari keterangan ini semua, maka saya melihat ada petunjuk bahwa peran Peggy, peran orang tuanya dalam ini bapaknya, dan bahkan adiknya Robi kalau dia berbohong, begitu juga dengan Lucy, saya kira semuanya diproses hukum. Saya semata-mata tidak membenci Peggy, tidak membenci keluarganya, yang Lucy, bapaknya, tidak. Saya real mendukung penegakan hukum. Banyak orang yang bilang, oh Rasman ini kok sekarang bela Polri. Saya nggak bela Polri, saya bela penegakan hukum. Karena saya pun banyak juga dilaporkan secara hukum, dan saya ambil tindakan hukum, salurannya yang benar. Jadi kalau pengacara Vina itu mau dapat penjelasan, dia lu datang ke propam, kalau nggak puas lapor propam, kalau jaksanya nggak benar lapor ke komisi kejaksaan, kalau hakimnya nggak benar lapor ke komisi judisial. Salurannya kan ada. Lu kenapa lu cuap-cuap kiri dan kanan seperti ini? Oke, Bang, artinya kasbonnya ini bisa dibilang bukti yang dibuat-buat atau bukti bohong atau seperti apa? Hah? Artinya kasbon yang tadi Abang sebut itu bukti yang dibuat-buat atau seperti apa, Bang? Iya. Emang detailnya itu kasbon yang apa sih, Bang? dan direkayasa. Oke. Dan polisi harus memproses itu. Begitu juga dengan production house-nya. Dia menayangkan film yang tidak sesuai fakta. Padahal itu diangkat dari kisah nyata. Kalau kisah nyata dia kulluhum ajma'in, seluruhnya harus sinkron. Apalagi Pak Rudiana nggak setuju dengan pembuatan ini. Okay. Mereka mendapat keuntungan sekarang. 3 juta lebih yang nonton, informasinya begitu. Kali 40.000. Apa yang mereka berikan kepada keluarga Eki dan Peggy dan Vina? Kalau sekarang mau diberikan, udah gaduh begini. Jadi saya pikir production house, pemiliknya, sutradara, produser itu dipanggil. Okay. Kemudian ada peran seorang lawyer, duga JN panggil. Begitu juga dengan yang kita duga itu geng motor garis keras yang kita duga kerap melakukan bentrokan dengan Bobotoh, pendukung Persib Bandung, karena mereka ini diduga geng garis keras ini, Jack garis keras ini adalah orang yang pendukung fanatik dari Persija Jakarta. Begitu. Bang, tapi sebenarnya isi kasbonnya itu arahnya lebih kemana sih Bang Rasman sampai mencurigai sedetail itu? Yang Abang tahu, mungkin informasi yang Abang dapatkan. Ya, kasbon itu kan hanya pinjaman biasa dari seseorang kepada orang lain, mandor misalnya. Pertanyaan saya, sepenting itukah sampai disimpan? Berarti kan dia sudah, bisa saya duga dia sudah menyimpan, mengantisipasi kalau terjadi sesuatu, gua punya data nih. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kok serapi itu? Nah, saya tanya kemarin 2023 ada nggak Bapak punya dokumen? Bapak kasbon sama yang lain. Terus pertanyaan saya yang kedua, kalau kita yang pinjam duit, masa kita yang pegang bukti pinjamannya? Kan yang meminjamkan. Lu kasbon sama gua, nih tanggal sekian. Ya bos, cicil. Oh, kan begitu. Jadi logikanya jangan dibalik-balik gitu. Jadi saya, orang senang apa enggak sama saya, netizen marah sama saya atau tidak, saya hanya buktikan saja. Biar waktu yang membuktikan, nanti juga akan terbukti kok.
Dan kalau polisi yang salah, silakan tindak polisinya. Dan kalau ternyata Peggy dan orang lain terlibat, sudah proses secara hukum clear. Oke, Bang. Jangan seperti pengacaranya. Hari ini juga saya belum dapat informasi ya. Mereka belum daftar gugatan pra-pid kan? Ini sudah hari apa ini? Ini sudah hari Rabu. Besok udah Kamis, sudah masuk minggu ketiga nih Pak. Kapan ini? Kok nggak tuntas ini barang gitu. Nah, terus ada pengacara bling-bling itu. Nyindir-nyindir, ini terus bilang pengacara junior, senior, nggak ada ukurannya di sini. Nggak ada. Saya udah bilang kok, kau bling-bling, kalau mau debat sama saya, ayo. Ini benar banget ini ada forumnya. Nanti kalau ada undangan TV swasta, lu diundang datang. Itu saya udah baca di salah satu Instagram, ada Aiman Wicaksono, hostnya dari Rakyat Bersuara di iNews TV, itu chat Hotman, minta Hotman diundang ke acara Rakyat Bersuara. Kalau dia mau, saya minta saya datang dan saya berdebat dengan dia di situ. Okay. Silakan teori pemahaman hukum yang dia pahami, konstruksikan dan Rasman akan paparkan. Gak masalah bagi saya gitu. Nanti biar rakyat yang menilai lah gitu. Oke, Abang, untuk tadi anggota The Jack Keras ini Peggy Setiawannya kah? Atau menurut Abang mereka sendiri atau ini gimana? kita duga punya kelompok. Ada namanya grup ya, masuklah dari situ Jack garis keras yang pendukung fanatik Persija yang sering diduga ya, semua diduga nih. Apakah informasinya valid, Bang? Boboto gitu. Ya, saya kan kalau tidak dapat data kan tidak saya suarakan. Oke, baik. Sama dengan orang tuanya Peggy, saya bilang ini double identitas, saya ungkap, benar kan? Dia ngaku, nggak bisa dihindari. Saya punya data lah, saya bagaimana cara saya men-tracking itu dengan tim saya, ya cara saya. Tapi yang pasti saya sampaikan ke publik tidak dalam rangka menuduh gitu, tapi dalam rangka mencari kebenaran. Siapa sih pelakunya? Jangan lihat polisinya seolah-olah tidak menangani serius. Kemarin 8 tahun kasus ini tidak tertangani secara cepat. Kita kecewa, iya, saya juga ikut kecewa. Tapi begitu terungkap, viral, terus kemudian ditangkap. Lah jangan dibilang juga polisi kecepatan. Beri aja kesempatan kepada penyidik, karena itu pertaruhan karir mereka, pertaruhan jabatan dia, dan lain-lain. Apalagi nih Pak Presiden sudah minta diusut tuntas gitu. Oke. Nah, kemudian saya agak miris hari ini ada seorang pengacara, ya si beling-beling itu buat di Instagram mengatakan, para pengacara, silakan datang ke Bandung, bergantungan di pohon, ya, bergantungan di pagar, biar disuruh syuting TV, bawa istri-istrimu, biar kau nanti dia masuk TV oleh opung-opungmu, opung tuh nenek. Maksudnya apa? Merendahkan para pengacara. Ini nggak layak, sangat tidak layak kata-kata ini. Jadi saya minta para pengacara laporkan ini orang, merendahkan, menghina profesi advokat. Dan dia berbicara itu di salah satu tempat yang menurut saya juga kurang tepat. Ya, dia bicara dengan situasi pakaian juga yang menurut saya kurang elok, satu tempat yang mengatakan kata-kata itu gitu. Ini merendahkan kita semua. Jadi, come on, kalian juga harus lihat ini secara faktual gitu. Jangan ujuk-ujuk karena kita bela Vina terus dapat dukungan dari masyarakat netizen. Begitu juga dengan Peggy. Saya juga bilang sampai hari ini saya berani dan saya mau bela Peggy. Tapi konstruksi berpikir dan cara kerjanya kalau dengan keadaan hari ini beda dengan minggu yang lalu. Kenapa? Karena sudah ada perkembangan yang signifikan yang saya menduga bahwa Peggy adalah pelakunya. Oke, Abang, menurut Abang sendiri apa hubungannya ayah Peggy ini memalsukan identitas sampai segitunya gitu mungkin? Menurut Abang sendiri ada hubungannya dengan kasus ini atau yang seperti saya apa? lihat itu adalah dalam teori ilmu jiwa perkembangan, faktor genetik keturunan itu mempengaruhi 40%, pendidikan 40%, lingkungan 20%, milieu. Dalam petunjuk begini, orang tuanya sudah melakukan perubahan identitas, seberani itu dia nggak izin istri pertama, dia nikah lagi merubah identitas, maka tidak tertutup kemungkinan dia juga akan melakukan yang namanya tindakan yang melanggar hukum yang bisa melindungi anaknya. Ini kan yang dilakukan itu melanggar hukum dan itu pidana loh. Itu 6 tahun, apalagi memberi keterangan palsu 9 tahun. Ini nggak main-main gitu. Makanya saya minta Polda Jawa Barat untuk mengusut itu gitu.
Oke, berarti untuk perubahan identitas ini arahnya kepada background ya, background dari keluarga Peggy Setiawan sendiri. Itu namanya Abang petunjuk. Oke, Bapaknya begini, anaknya begini, apalagi Peggy itu pakai masker terus, pakai baju itu yang ada tutup kepalanya, terus dia tertutup orangnya, namanya berubah jadi Robi. Nah, bapaknya juga berubah, di Cirebon namanya Rudi, di Bandung namanya lain. Nah, apa ini? Oke, Bang. Ahmad Saprudi kalau di Bandung, kalau saya nggak salah. Oke, Bang, ada saksi kuli bangunan yang bilang katanya Peggy nggak ada di Cirebon, Semua gitu. saya Banyak minta gitu ya. diperiksa. Oh, diperiksa. Hebat banget kuli bangunan untuk dia. Ingat dia, Agustus 2016. Kalian yang memberi keterangan ini, tolong ya, Anda memberi keterangan, kalau itu memberi keterangan secara sengaja dan sadar tapi berbohong atau palsu, Anda akan kena. Oke. Nah, tapi kalau itu memang benar, kalian yakini dan memang benar faktanya, monggo silakan. Oke. Saya tidak berada pada posisi siapapun. Saya mau berada pada posisi on the track, rule of law. Prinsip saya adalah jelas ya, lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Oke. Jadi ini kita jelas ya. Jadi kita jelas. Yang letak cara berpikir saya itu di situ. Oke. Abang, menurut Abang sendiri soal kesaksian Aep gimana, Bang? Dia Ya, kan itu kabarnya tadi. dia menghilang Kan sekarang. ada Aep, ada Mel. Iya ya. Saya sudah bilang, siapapun yang memberi statement yang berimplikasi pada proses penegakan hukum ini, panggil. Dan kalau Mel takut, khawatir, saya bilang, Mel kamu datang ke saya. Nomor telepon saya ada di Instagram saya. Kalau saudara Aep juga datang ke saya akan bantu saudara. Tidak usah ragu dengan saya akan mengambil jalan tengah. Sama dengan Yosi itu memang benar, dia pengacara Vina dan pengacara Eki. Dalam hal ini keluarganya, yaitu Pak Rudiana dengan orang tuanya laki-laki si Vina. Dan itu benar menurut Yosi. Dan diambil jejak digitalnya, dia bawa kemarin. Ada print out, ada ini surat permohonan konstruksi, ada semua. Dan orang tua Vina, perempuan waktu itu sedang bekerja di luar negeri sebagai TKW. Maka diberi kuasa. Loh kok sekarang enak aja? Itu orang tuanya. Tadi sih itu udah ngomong ke saya. Barusan Yosi telepon saya dari Cirebon. Bang, saya sakit hati banget ini. Kok kakaknya itu ngomong, kakaknya Vina itu bilang nggak ada kuasa diberikan. Padahal waktu persoalan ini dia sering diskusi sama saya. Itu kata beliau ke saya. Jadi dia kan nggak mungkin dong si Yosi ini berani ya mengungkap seperti ini tanpa dasar hukum. Saya sudah beritahu dia, ini benteng. Dia tunjuk saya sebagai pengacara karena dia takut ini yang seperti ini. Ada tuduhan, ada serangan. Oke. Nah, yang bisa cyber kepada dia. Ya sudah, kita bentengi gitu. Oke, tapi banyak netizen juga yang meragukan kesaksian Aep, Bang Rasman. Ya, Menurut Bang Rasman gimana? Saya mendorong siapapun yang melontarkan statement, tolong dipanggil oleh penyidik Polda Jabar. Siapa tahu keterangan itu baik untuk memberi kepastian hukum dalam persoalan ini, mempermudah proses penyidikan oleh kepolisian. Kalau untuk soal Aep menghilang gimana, Bang, menurut Abang? Sekarang dia udah nggak ketahuan nih lokasinya di mana, kabarnya bagaimana. Banyak yang bilang dia menghilang, antara hilang atau sembunyi ya, Bang? Ya, saya nggak tahu. Kalau dia lontarkan, siapa yang nyuruh dia melontarkan itu kalau nggak benar. Oke. Tapi kalau dalam pikiran saya, nggak usah terlalu jauh kita berpikir. Kita percaya aja bahwa Aep itu, kita positif thinking aja. Nah sekarang kalau Aep khawatir, dia nggak tahu di mana, udah hubungi saya, Aep. Datang ya, ketemu Bang Rasman. Nomor handphone saya ada di Instagram saya. Oke. Saya akan bantu kamu. Apalagi yang masalah ini, bully saya, ada statement saya, ada Iya, salah seorang. tanggapan kalau Abang dibully seperti apa, Bang? Apa-apa. Oke. Kan saya kan udah rasakan 2 tahun lebih diserang bertubi-tubi. Saya beritahu ya, laporan ijazah palsu terhadap saya sudah SP3. Sudah digelar dan tidak terbukti. Ya, itu sudah clear. Bahkan DPP KAI, Kongres Advokat Indonesia, pimpinan Siti Jamalirin Apollo sudah buat surat pencabutan. Nah, jadi itu clear persoalan itu. Oke, Yang lain-lain udah clear satu-satu. Saya pakai salurannya kok. Kita lihat aja gitu. Jadi saya nothing to lose karena saya tidak punya beban dalam persoalan ini. Beban saya adalah bagaimana ini cepat diproses, terbukti siapa pelaku dan siapa tidak pelaku, seperti apa, siapa berperan apa, siapa berbuat apa. Dia akan menanggung resiko itu. Begitu. Oke, terakhir Bang, satu Yes. lagi nih. Menurut Abang yang harus dilakukan Kapolri agar kasus ini cepat clear, nggak terlalu banyak drama, Bang?
menurut abang? Pak Kapolri saya pikir sudah atensi. Kalau udah Pak Presiden ngomong, pasti Kapolri atensi. Pasti atensi. Dan sekarang memang serius. Coba Anda lihat. Tiap hari kan di Polda Jabar itu ada yang diperiksa. Kemarin saksi ini, hari ini. Oke, siap. Dimunculkan lagi kemarin cerita oleh bapaknya Peggy yang mengatakan bahwa anaknya dipaksa menandatangani. Come on, jangan ditabur-tabur lagi lah. Bahasa yang bias-bias begini sehingga berisiko kepada perdebatan yang tidak tuntas di masyarakat. Dan ini berbahaya buat kita. Itu penegasan saya. Thank you. Oke, siap.